Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Mohon maaf atas keterlambatan saya ibu-ibu, dan alhamdulillah rupanya datang masih mengaji. Tenang saya salah jalan, mapnya salah, jadi saya sekarang parkir mobil di sana, Bu. Saya jalan kaki ke sini, olahraga aja, gila kan? Saya parkir di sana. Saya tanya sama orang sana, ini masjidnya mana? Tak bisa masuk mobil ibu besar, Bu. Itu gimana mau masuknya? Lewat belakang, Bu. Balik mana? Mutar lagi, Bu. Pada mutar lah saya ke Siratal Mustaqim, lebih bagus saya taruh aja di situ lagi kan. Akhirnya apa ya, saya gaya koboi aja, saya tinggalkan, saya jalan ke sini. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah hari ini kita memperingati bab halal bi halal, dan ada 3 orang kawan kita yang sedang berhaji ya, Bu yang akan berhaji, Bu Emilia, Bu Seswati, Bu Mairita ya, masya Allah, semoga jadi haji yang mabrur, amin Allahumma. Bab halal bihalal ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari ini waktu yang singkat ini kita bungkus, kita bawa pulang, kita catat dalam pikiran kita. Kalau ada di antara kita yang masih menyimpan apa yang saya akan, suara saya jelas? Kalau ada di antara kita yang masih menyimpan apa yang saya akan sampaikan ini, minta tolong saya dibersihkan dan jangan dilakukan. Oke? Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu, halal bihalal maksudnya adalah menolkan, menzirokan kita dengan manusia selesai. Ibu tidak sakit hati lagi dengan ibu, ibu tidak nyimpan dendam lagi sama ibu sebelah, ibu tidak ada lagi perasaan yang tidak baik kepada manusia. Itulah namanya halal bi. Kalau dengan manusia selesai, urusan dengan manusia selesai, ibadah kita bisa jadi lebih fokus, betul? Kalau tak selesai dengan manusia, ibadah kita tidak fokus. Lagi sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, teringat muka kawan tadi, dia matilah cepat ya Allah, matilah cepat ya Allah. Tak teringat, tak
khusyuk kita sholat lagi kalau ada kebencian dengan manusia. Maka lepaskan dalam hati kita kalau ada beberapa penyakit hati. Apa penyakit hati? Yang pertama adalah penyakit hasad. Apa namanya? Hanya kita dan tahu siapa di antara kita yang masih punya hasad. Hasad, the mean is iri, dengki. Oke? Jangan ngangguk kali ya, ketahuan pula nanti ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada di antara kita yang masih punya sifat hasad, maka kita harus bersihkan hati kita harus selesaikan hati kita ini. Nanti saya akan sampaikan caranya. Bu, biasanya sifat iri, hasad itu muncul bukan karena kelebihan orang, tapi karena ketidaksukaan kita kepada orang itu. Apakah semua orang, apa itu hasad, tak senang mendapati orang banyak nikmat? Ganti kulkas dia, kita menggigil, padahal rumah kita tidak ada kulkas loh. Ganti AC dia, kita yang kedinginan, padahal kita belum berganti AC lagi. Itu hasad. Hasad biasanya bukan karena kelebihan orang itu, tapi hasad itu biasanya karena kita tak suka dengan orang itu. Paham ya? Kan kita punya banyak tetangga nih, betul ya? Yang kita irikan biasanya tidak semua orang. Yang kita irikan itu biasanya 1-2 orang saja yang kita nggak suka dengan dia. Nah, makanya gimana cara menghindari sifat hasad? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita hasad terhadap orang satu dan orang lain. Kalaupun ada, entah kita hasad iri dengan paman kita, entah dengan teman kita, entah teman satu kantor kita, entah dengan tetangga kita, cara untuk menyembuhkan rasa iri dengki adalah sebutkan kelebihannya, puji dia di depan matanya. Itu baru mantap. Misalnya nih, kita udah iri, kita puji juga dia. Sakit ustazah, sakit di dalam, tapi kalau kita lakukan, dia akan menyehatkan hati kita. Paham? Misalnya nih, kita ada anak tetangga kita lulus PNS. Anak kita udah 7 kali tidak juga lulus. Lalu kita datang ke tempatnya, ada rasa iri sedikit, kita datang ke tempatnya. Apa kita bilang? Selamat ya Bu, tahniah, congratulations. Nah, itu bahasa kampung saya tuh Bu. Congratulations, selamat ya anak ibu lulus. Saya bangga, saya salut. Waktu ibu ngomong saya bangga, saya salut, sakit di dalam. Tapi kalau kita lakukan, menghilangkan sifat hasad kita. Oke? Ini lambe Allah, setengah senti. Ada teman suami kita punya teman, kemudian teman kita punya suami, jabatan suami kita gitu-gitu aja dari zaman Nabi Adam. Sementara jabatan suaminya naik terus. Wah, sakit hati. Apa kata kita? Datang ke rumahnya, bawakan dia makanan. Kuahnya aja, enggak ya? Bawakan dia makanan. Bu, iya, saya dapat kabar suami ibu lulus, naik jabatan. Iya, alhamdulillah. Selamat ya Bu. Selamat tahniah. Saya turut berbangga hati atas kesuksesan suami ibu. Sakit ustazah, tapi insya Allah enak, sembuh dia. Hati-hati nanti kalau dipuji, berarti yang memuji itu hasad tunda ya. Gitu caranya. Nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka kita punya penyakit hati. Nggak bisa dibiarkan. Oke? Nggak bisa dibiarkan. Jadi harus disebutkan. Jadi kalau ada di antara kita hasad, kok anak orang itu naik kelas terus ya? Kok anak aku tinggal kelas terus ya? Selama bulan Syawal ini sampaikan, selamat ya Bu, anak ibu enak kali, pintar kali dia. Jangan jelek-jelekkan pula anak kita. Anda ampun tapu-apu. Jangan dijelek-jelekan. Oke? Inilah cara menghilangkan penyakit hasad. Apa itu hasad? Tak senang orang itu mendapatkan nikmat, senang orang itu mendapatkan kesusahan. Tapi mau sampai kapan kebahagiaan kita digandengkan kepada penderitaan orang? Sampai kapan kebahagiaan kita gandengkan kepada penderitaan orang? Gak boleh.
kita harus bahagia dari dalam diri kita, bukan karena takdir dan nasib orang. Masa kita mau tunggu dia sedih dulu baru kita bahagia? Saya tak mau, saya tunggunya menderita dulu baru bahagia. Sementara dia udah menderita dong. Jadi kebahagiaan munculkan dari dalam hati kita, insya Allah. Jadi kalau ada di antara kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau ada di antara kita yang punya rasa hasad, iri, dengki, maka hindarkan itu. Caranya adalah puji kelebihannya, ucapkan selamat pada setiap apa yang dia miliki. Tidak mudah, sakit, tapi sakit di dalam, baik keluar, insya Allah. Yang kedua, ibu-ibu, pada momentum halal bihalal ini saya ingatkan kepada kita, kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dendam kepada seseorang, maka di momentum halal bihalal ini minta tolong betul saya selesaikan urusan itu. Apa ciri-ciri orang yang masih nyimpan dendam? Saya ulang ya. Apa ciri-ciri orang yang masih nyimpan dendam? Ciri-ciri orang yang masih nyimpan dendam adalah kalau seandainya dia bertemu dengan orang itu, rasa sakit hatinya masih terasa. Nah, itu ciri-ciri orang dendam. Ustazah, saya itu udah nggak nyimpan dendam ke Ustazah. Tapi kalau saya udah maafkan dia Ustazah. Tapi kalau duduk di pengajian, saya duduk sini, dia duduk sana. Dia ke sana, saya ke ujung. Dia duduk sana, saya mau pindah aja ke sana. Nah, itu namanya masih dendam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pastikan dengan siapapun ya kita tidak menyimpan dendam. Ciri-ciri orang yang punya rasa dendam, yang pertama, setiap ketemu orang itu dia selalu ingat kesalahan orang itu. Oke? Dan yang kedua, dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan. Contoh, maaf ya, misalnya Bu, ada suaminya chatnya nyasar. Ibu punya suami, ibu buka isi chatnya, ternyata chatnya itu dari perempuan lain yang lebih kece daripada ibu. Nah, icaknya kayak gitu lah ya kan. Lalu kemudian ketahuan sama ibu. Ketika ketahuan, suami ibu minta maaf. Maaflah, ampun sabalik juga palo. Maaflah. Lama-lama ibu memaafkan. Ketika ibu maafkan, ibu baik lagi sama suami, mesra lagi dengan suami, baik-baik lagi sama suami. 2 tahun lagi terjadi masalah. Masalahnya bukan masalah perempuan, masalahnya masalah yang lain. Misalnya dia gak ngasih nafkah. Apa yang ibu bilang? Dulu sama perempuan itu disebut juga masih. Itu tandanya masih dendam. Jadi kalau udah maaf tuh ya udah, jangan sebut-sebut lagi. Wanita ini adalah ahli sejarah sepanjang masa. Katanya udah maaf, tapi sampai tahun depan itu juga ini bilangnya lagi. Kecuali ibu-ibu di sini semua nih baik. Aminnya enggak pede dia ngomong amin. Dek, maaf ya Dek, abang enggak kayak gitu lagi kok. Nah, iyalah Bang. Insyaallah engkau satu-satunya Dek. Lillahi ta'ala. Damai nih, enggak ada lagi orang ketiga nih. Nanti tahun depan ada masalah. Misalnya masalah perbedaan pendapat soal anak mau sekolah. Itulah. Dulu, coba ya, dicurhatkan pula sama tetangga. Dulu, pernah ketahuan mau diiko Ambo. Bayangkan. Nauzubillah. Itu masih menyimpan dendam. Tak boleh. Kalau memang sudah maaf, maaf. Tak boleh ingat lagi saat nengok muka dia. Dan tak boleh lagi dibahas saat ketika ada problem yang sama. Bisa? Jangan menjadi ahli sejarah sepanjang abad. Jadi kalau udah maaf, udah tutup. Ustazah, ternyata dia ngulang lagi kesalahannya. Saya udah maafkan, dia ulang lagi. Saya udah maafkan, dia ulang lagi. Boleh nggak dibahas kesalahannya yang lama? Boleh, sebagai pelajaran aja, bukan sebagai tempat dan cara kita menyimpan dendam kita. Semoga kita bisa, insya Allah. Ya, yang bahaya itu udah meninggal pula orangnya, itu juga kita bahas besok. Dulu waktunya masih hidup, bayangkan tuh. Nah, kita membuka aib orang yang meninggal, dosanya gede luar biasa. Dulu waktu dia masih hidup, entah apa-apa aja kerajonya. Nah, itu nggak boleh.
Paham? Satu, bersihkan hati kita kalau masih ada hasad. Dua, bersihkan hati kita kalau masih ada dendam. Caranya gimana? Kalau kita ada dendam, tahan diri kita untuk menyebutkan setiap kesalahan dia. Jadi tahan. Kalau dalam hati nggak apa-apa, diucapkan nggak boleh. Hati-hati, dendam bisa jadi dengan suami, bisa jadi dengan anak, bisa jadi dengan paman, bisa jadi dengan tetangga, bisa jadi dengan mertua, bisa jadi dengan sepupu, bisa jadi dengan menantu. Catat nama-nama orang itu, minta sama Allah supaya dikuatkan hati kita untuk bisa memaafkan orang yang kita dendamkan itu. InsyaAllah kita semua lebih baik ke depan. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, momentum halal bihalal kita jadikan momentum untuk bisa senang jika kita berbagi dengan sesama. Jadi gini Bu, ada dalil yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Kalau dia udah ribut, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, berdamailah dua orang yang berkelahi. Ciri-ciri orang yang mau berdamai adalah dia mau saling berbagi. Betul? Tapi berbagi jangan seperti ceramah kebanyakan yang kita dengar. Dari saya kecil berbagi dengan tetangga di momentum halal bihalal, berbagi dengan karib kerabat. Saya sering dengar ceramah waktu kecil. Apa kata Pak Ustadz? Bu, kalau masak sayur lebihkan kuahnya. Iya, mana kuahnya dia ke tetangga. Kenapa banyak kali mak masak kuah mak? Kata Pak Ustadz, kuahnya kasih tetangga. Enggak gitu juga. Kuahnya kasih tetangga. Enggak gitu, itu enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah la yu'minu ahadakum, tak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsih, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kawan sedih, kita sedih. Kawan terluka, kita terluka. Itulah orang beriman. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kita sampai kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi dengan tetangga, kasihlah yang kita suka. Makanya dimakruhkan memberikan sesuatu makanan kepada orang lain setelah selesai berbuka puasa. Udah sisa baru dikasih. Alat dingin salah lawak itu baru diantar. Itu tidak boleh. Maka berikanlah sebelumnya. Andaikanlah orang Islam saling berbagi. Sebenarnya orang Islam ini mengajarkan berbagi. Berbagi dengan zakat 2,5%. Banyak nggak tuh? Nggak banyak. Cuman 2,5%. Bukan 25%. Ayolah berbagi dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan sedekah kita. Saya minta maaf, tingkat keimanan itu ada 3. Kalau ada di antara kita ingin berbagi kepada orang susah di tepi jalan, coba kita buka dompet kita. Uang mana yang kita ambil, itulah tingkat keimanan kita. Kalau kita ambil 1.000, 2.000, itulah hanya masih. Ini yang saya bingung tuh tidak gitu deh Bu. Yang saya bingung itu tidak itu. BBM naik berkali-kali, bawang merah, bawang putih naik berkali-kali, beras naik berkali-kali. Sedekah tak naik-naik. 2.000 terus, tapi tidak apa-apa lah kata Pak Ustadz, biarpun 2.000 yang penting istiqamah. Nah, ini masih wajah 2.000 semua. Enggak lah ya, udah 5.000 dah. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya yuk berbagi itu memang mesti realistis. Kita memang mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tetapi memang dalam kondisi berbagi tidak pakai teori-teori lama. Kalau bisa, kasihlah sesuatu yang bermanfaat, yang dia suka, yang menyenangkan hatinya. Makanya sesama muslim saling memberi hadiah. Makanya kalau orang dulu tidak ada yang mau dia kasih, sehingga barang yang dikasih orang dia kasih. Bayangkan. Saya ulang ya. Zaman dahulu saking tidak adanya orang punya uang untuk berbagi, tapi barang yang dikasih ke dia, dia bagikan ke orang lain. Contoh, seorang sahabat memberikan pakaian kepada Khadijah. Waktu itu Khadijah lagi bangkrut. Khadijah cuma punya pakaian itu di samping pakaian yang dia pakai. Tapi dia ingin juga berbagi. Akhirnya dia kasih kepada istri Rasul yang lain. Ketika dikasih kepada istri Rasul yang lain, lalu kemudian istri Rasul yang lain itu memberikan lagi kepada Aisyah. Aisyah
tidak punya apa-apa, saat itu lagi situasi susah, memberikan lagi kepada Fatimah. Jadi boleh nggak kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang kemudian orang lain itu memberikan lagi kepada orang lain? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Yang penting berbagi. Nah, poin pertama, ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang masih menyimpan hasad, caranya gimana? Ucapkan selamat kepadanya, sampaikan kabar berita kepadanya, maka insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang walaupun sakit di awal, lama-kelamaan terbiasa. Kemudian yang kedua, jangan menyimpan dendam. Pastikan kalau kita ketemu dengan orang yang pernah nyakitin kita, kita tidak marah lagi, tidak ingin menyakitinya lagi. Kemudian yang ketiga, momentum halal bihalal kita jadikan sebagai momentum untuk saling memberi. Dan terakhir yang keempat, yang paling gampang kalau nggak dilakukan, nomor 4 ini sangat parah betul, bahwa di momentum halal bihalal kita jadikan sebagai momentum untuk saling mendoakan. Paham? Ali bin Abi Thalib itu kalau berdoa, riwayat mengatakan jarang mendoakan dirinya sendiri. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Ali, Ali, kenapa engkau sering mendoakan orang lain? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tahu, ketika aku mendoakan orang lain, maka sama dengan mendoakan diriku. Masya Allah, tabarakallah. Dan doa mendoakan orang lain, insya Allah itu mustajab. Maka Allah akan kabulkan juga doaku, seperti Allah kabulkan doaku untuk kaum muslimin yang lain. Maka kaum muslim ini idealnya saling mendoakan. Nah kan kita dalam keseharian kan sering saling mendoakan, walaupun pakai bahasa Arab. Coba ibu-ibu, semua ini isinya doa. Coba kalau saya bersin, hacim, saya ucapnya apa? Alhamdulillah. Ibu ucapnya? Yarhamukillah. Apa kata ibu? Ibu doakan saya loh, semoga Allah mencintai engkau Ustazah Nela. Semoga Allah mencintai engkau Ustazah Nela. Kalau Allah sudah mencintai saya, maka insya Allah apa yang saya mau Allah kasih, karena saya dicintai Allah. Kan begitu ya? Nah sekarang ibu bilang yarhamukillah, saya bilang apa? Saya bilang apa? Yahdikumullah. Saya doakan lagi, semoga Allah kasih engkau petunjuk atas segala kesulitanmu. Doa gak tuh? Doa. Kalau seandainya saya berbuat baik kepada ibu, ibu ucapnya apa? Cincailah. Enggak ya? Kalau saya berbuat baik kepada ibu, ibu ucapnya apa? Jazakillah. Apa ucapnya? Apa ucapnya? Jazakillah. Itu juga doa loh. Jazakillah. Apa artinya? Semoga Allah membalas kebaikan engkau Ustazah. Saya balas lagi. Saya balas lagi dengan doa. Apa kata saya? Jazakillah ahsanat jaza. Semoga engkau balas lagi, Allah balas lagi dengan kelebihan pahala yang lebih berkali lipat. Itu doa semua isinya. Paham? Contoh lagi terakhir. Kalau saya bilang Assalamualaikum, ibu jawabnya apa? Minimal Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum maksudnya adalah keselamatan atas engkau ibu. Kalau engkau pengen jatuh nggak jadi, kalau engkau pengen tabrakan Allah bantu. Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat juga atas engkau Ustazah, dan Allah, rahmat Allah atas engkau Ustazah. Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullah, ibu jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas engkau Ustazah, Allah cintai engkau Ustazah, dan berkah Allah untukmu Ustazah. Apa itu berkah? Tenang hati engkau apapun kondisi takdirmu sekarang. Nah itu maksudnya berkah. Sekarang lebih panjang lagi sebagai penutup, tapi bawa pulang ya. Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya hei ibu-ibu, keselamatan Allah untukmu, cinta Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Ibu ucapnya apa? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tahu istilah seorang saja. Ibu ucapnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwanu. Coba wa maghfiratu. Lagi wa maghfirah. Maghfirah. Wa maghfirah.
Coba wa maghfiratu wa ridwanu. Gitu. Besok minggu depan ada ustaz ceramah, ustaznya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Panjang mana lagi dah jadi ceramah ustaz itu. Apa artinya? Keselamatan untukmu, cinta Allah untukmu, berkah Allah untukmu, ampunan Allah untukmu, dan surga ridwan untukmu. Masya Allah. Semua isinya doa. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang ahli doa. Amin. Yuk cek yuk. Coba jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah ya kan. Wa maghfiratu wa ridwan. Hindarkan hasad, hindarkan dendam, kemudian salinglah berbagi, salinglah mendoakan. Semoga bermanfaat. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'alus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma khususan ila ummina Emalia wa ila ummina Seswati wa ila ummina Mayrita. Allahumma ja'al hajjan, Allahumma ja'al hajjan mabruran ilaihinna ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina Emilia wa ila ummina Seswati wa ila